Kita mau bicara tentang apa yang terjadi ketika orang Kristen ini berdosa. Ya. Nah, ketika seorang anak kecil, pernah lihat anak kecil ya? Ya. Ketika dia mecahin gelasnya di rumah, kromnya pecah, dan itu sering terjadi di rumah. Begitu gelasnya pecah, Pak, krompiang gitu, apa yang terjadi anak kecil itu? Dia santai-santai aja, atau dia panik lihat kanan kiri, sembunyi di kamar, kunci ini. Anak kecil kadang-kadang seperti itu ya. Padahal itu rumahnya dia sendiri. Nah, kalau orang tua dia sadar ini rumahnya dia, krompiang pecah berapa kali ya, tenang aja. Oh, ini rumah kok, dia nggak takut. Gelas-gelas gede ya. Nah, tapi kalau anak kecil dia takut. Orang tuanya kadang belum tentu marah juga gitu. Ya. Tapi di pikirannya sudah ada drama tersendiri gitu. Ya. Nah, wah, bisa-bisanya aku diusir gitu. Ya. Atau mungkin aku nggak diakui anak lagi, wah anak setan. Nah, kan kadang-kadang orang tua seperti itu kan. Waduh, aku nggak diakui anak lagi, aku dianggap anak setan gitu. Kok jangan-jangan namaku dicoret dari kartu keluarga. Padahal kenyataannya Pak, dia tetap anak, benar nggak? Ya. Hubungan bisa terganggu, tapi status itu nggak bisa berubah. Amin. Amin. Ya, nah ini penting ya. Ini sering terjadi pada orang Kristen. Waktu jatuh dalam dosa langsung punya pikiran muncul. Waduh, Tuhan pasti marah bisa. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, ya muncul dalam pikiran kita, waduh, Tuhan ini pasti marah besar. Atau aku posisiku menjadi jauh daripada Tuhan. Waduh, aku mesti harus dihukum dulu nih. Lalu aku harus dihukum apa ya, nanti hukuman apa ya kalau berbuat dosa ini ya? Atau kita punya perasaan, aduh, Tuhan kecewa berarti dengan kelakuan saya, benar nggak? Ya. Kita merasa seperti diusir dari keluarga Allah. Padahal pertanyaannya bukan apakah Tuhan berubah, tapi apakah kelahiran baru kita tadi, dan baru kita ini bisa dibatalkan hanya karena satu kesalahan. Amin. Ya, ilustrasi lagi misalkan. Kalau kita ini lagi melanggar lalu lintas nih, ya, SIM bisa ditilang, ya, tapi apakah dia bisa dicabut keluarga negaranya? Nggak bisa, nggak bisa. Banyak orang berpikir ketika berdosa, seperti status anaknya sebagai anak Allah itu hilang, gitu. Ya, langsung dicabut sementara, nanti kembali lagi. Seolah-olah surga ini ada papan tulisnya, hari ini kamu bukan anak lagi, nanti kamu anak lagi, ya kan? Seolah seperti itu, tidak seperti itu. Ya. Dikata Roma berkata tidak ada penghukuman bagi yang di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya. Nah, ketika orang percaya berdosa, identitas sebagai anak ini tidak hilang. Ini harus benar-benar kita sadari di situ. Selain kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, ya, potensi apa kita di dalam Kristus, bagaimana roh kita nggak akan bisa terkontaminasi. Kita juga percaya suatu realitas lain, ya. Ketika orang percaya ini berdosa, identitas kita sebagai anak Allah itu tidak hilang. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Dikatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, orang Kristen masih bisa gagal. Orang Kristen masih bisa gagal. Bisa. Tetapi sekarang kita punya nature yang baru. Ya. Hati kita tidak lagi nyaman dalam dosa. Sebelum lahir baru, dosa seperti biasa. Sesudah kita lahir baru, dosa ini terasa mengganggu dalam hati kita.
itu bukti ada hidup baru di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita harus diselamatkan lagi? Jawabannya apa? Tidak. Ya, harus tegas ya. Keselamatan ini bukan sistem naik turun tergantung performance kita, enggak tergantung seperti itu. Roma 4 ayat 5. Roma 4 ayat 5. Ya, di situ dikatakan jelas, ya kan? Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya pada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Amin. Ya. Bukan orang sempurna. Ya. Allah membenarkan orang durhaka yang percaya. Firman itu berkata seperti itu. Bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang percaya. Amin. Contohnya siapa? Contohnya Abraham. Ya. Dikatakan dalam Roma 4 ayat 3, Abraham percaya pada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham tidak dibenarkan karena perbuatannya, ia dibenarkan karena imannya. Karena prestasi Abraham bukan orang benar. Bahkan dia pernah memberikan solusi kepada Allah, solusi kedagingannya. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Abraham saja, tapi berkata bahwa hal itu juga berlaku untuk kita. Jika kita percaya pada Yesus, kebenaran diperhitungkan kepada kita. Amin. Amin. Nah, jadi dibenarkan ini terpisah dari perbuatan. Roma 4 ayat 6 ya. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Allah membenarkan bukan berdasarkan apa? Perbuatan. Kalau keselamatan tergantung perbuatan, kita akan sombong saat berhasil. Kita akan putus asa saat gagal. Ngerti ya? Kalau keselamatan ini tergantung dari perbuatan kita, ketika kita berhasil kita akan sombong. Tetapi ketika kita gagal, kita akan putus asa. Nah, Allah merancang keselamatan supaya tidak ada seorang pun yang bermegah, atau tidak ada seorang pun yang putus asa ketika dia gagal. Terus pertanyaannya, lalu berapa lama kita dibenarkan? Saya jawab ya, berapa lama kita dibenarkan? Ya, mulai merespon ya. Kita mengalami, kita bayangkan dari tadi ya, identitas kita seperti apa, setelah lahir baru, kita dimeteraikan, tidak bisa berbuat dari roh kita, tidak bisa terkontaminasi. Bahkan ketika kita berdosa, ya, kita tetap status kita, identitas diri kita tidak berubah sebagai orang benar dan kudus. Lalu pertanyaannya, berapa lama kita dibenarkan? Yang keras ini, selamanya. Buktinya apa? Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Baca. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Amin. Perhatikan kata untuk selama-lamanya, bukan sementara saja, bukan sampai kita gagal atau bukan sampai kita jatuh lagi, tapi selamanya. Amin. Amin. Ya. Dosa tidak lagi diperhitungkan. Roma 4:7-8 berkata, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diberitahu Tuhan kepadanya. Ibrani 10:17 berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini kabar baik apa kabar buruk? Berbaik. Ini kabar baik perjanjian baru. Allah tidak lagi menghitung dosa orang percaya terhadap status keselamatannya. Tidak lagi. Dia enggak, oh kamu udah selalu dulu kamu gini loh. Enggak. Ya. Kamu selamat, ya selamat gitu. Aku enggak pernah ingat lagi dosa kamu. Jadi jangan
mau percaya pada orang yang mengingatkan dosamu. Amin. Amin. Tapi kalau ada orang menasihati, terima dia. Oh, kamu masih ada di area ini, kamu masih melakukan ini, yuk supaya kamu lebih mengenal lagi Allah. Ini status kamu seperti ini, mestinya kamu nggak seperti ini. Tapi bukan kamu masih membuat ini ya, kamu dikutuk sama Tuhan. Seperti itu lagi. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita menerima kasih karunia, tidak cuma menerima kasih karunia, tapi kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itu kita terima. Amin. Amin. Jadi kebenaran itu adalah pemberian, bukan upah, bukan hasil usaha, tapi pemberian. Artinya apa? Diberi cuma-cuma sehingga apa? Kita terima cuma-cuma tanpa bayar. Masih mau bayaran ya? Tidak. Nah, jadi apa yang terjadi saat orang Kristen berdosa? Saat kita di orang Kristen ini berdosa, hubungan bapa dan anak ini nggak putus gitu. Amin. Amin. Saat kita ini lagi berbuat dosa, status benar di hadapan Allah tidak hilang. Enak banget ya Pak Sam ya. Nah itulah anugerah itu seperti itu. Sesuatu yang nggak layak kita terima itu anugerah. Kalau kita menerima dengan syarat dan kita bilang itu benar-benar anugerah. Roh Kudus menegur dan membawa kita bertobat. Jadi kalau kita ini masih berbuat dosa, Roh Kudus akan menegur kita dan membawa kita bertobat. Jangan punya pikiran, wah berarti kamu nanti saya nanya lagi berbuat dosa. Tidak. Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya dalam hidup. Dia akan membuat kita sadar supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Percaya pada Roh Kudus. Banyak hamba Tuhan tidak percaya ada Roh Kudus di dalam orang itu. Jadi mengatakan kamu nanti karena kasih karunia kamu jadi berbuat dosa, saya sendiri berbuat dosa terus nggak sadar-sadar. Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri dan Kristus. Dia tidak mengenal Roh Kudus yang ada dalam dirinya dan ada di dalam hidup orang percaya lain. Nah, ketika orang Kristen berbuat dosa, hatinya akan terdorong lagi kembali kepada Tuhan. Tapi ketika orang Kristen berbuat dosa, yang terganggu adalah apa? Persekutuan dia dengan Tuhan itu akan terganggu. Damai sejahteranya akan terganggu. Sukacitanya akan terganggu. Bukan keselamatannya yang terganggu. Amin. Ya. Jadi intinya ya, yang membuat kita tetap benar di hadapan Allah bukan performa rohani kita, bukan konsistensi kita, kedisiplinan kita. Walaupun itu bagus, ya kan? Tapi bukan itu. Bukan pengakuan dosa kita, tetapi iman percaya kita pada Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus Kristus dan Dia menyelamatkan dari dosa. Matius 1 ayat 21 berkata seperti ini. Nah, mulai setelah kita tahu ini, pikiran kita diperbarui. Pola pikir lama kita, aku jatuh, mungkin Tuhan menjauh. Tapi pola pikir dalam perjanjian baru, aku jatuh, aku tetap anak. Aku bangkit dan aku kembali lagi. Seperti itu. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang rapuh, kasih karunia bukan sementara, kebenaran bukan hasil usaha, tapi semua itu adalah anugerah. Sampai kapan? Selamanya. Amin. Amin. Kabar baik? Kabar baik. Alhamdulillah.